Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najib Nasrul Latif, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Saya di sini akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik dari teman sejawat. Dan di sini saya bersama Bapak Ginanjar Eko Arianto selaku teman sejawat saya yang akan saya supervisi akademik nanti di kelas. Nah, pertama, untuk supervisi akademik di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pra observasi, yaitu akan kami lakukan sekarang, kemudian nanti observasi di kelas saat pembelajaran, juga saat praktek di luar kelas, dan kemudian akan ada pasca observasi. Baik, langsung saja kami akan melakukan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ginanjar. Waalaikumsalam, Pak Najib. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, Pak Ginanjar, ini kita akan melakukan supervisi akademik nanti di pembelajaran di kelas nih, Pak. Ya, siap. Ya. Untuk yang pertama, harapannya nanti setelah melakukan pembelajaran itu kira-kira apa, Pak? Untuk harapan yang akan dicapai itu harapannya seperti apa? Kalau secara umum kan semua guru itu kan mengharapkan ketika membuat pembelajaran itu kan anak akan aktif. Pembelajaran akan disampaikan dengan baik sehingga apa yang kita sampaikan akan bermakna bagi anak. Begitu dengan saya, walaupun saya hanya guru penjas yang isinya lebih banyak ke praktek, tapi tetap saya akan memberikan harapan untuk anak itu ketika setelah pembelajaran dari saya, anak itu akan lebih paham akan materi, kemudian anak juga akan lebih siap dalam menerima pembelajaran, kemudian anak juga akan merasa senang dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi harapannya tetap pembelajaran saya akan tersampaikan dengan baik ke anak itu. Terima kasih, Pak Anjar. Jadi intinya itu pembelajaran akan bermakna untuk siswa nih. Ya. Ya, kemudian dari untuk materi yang akan dipraktekkan itu kira-kira untuk kelas berapa dan materinya tentang apa, Pak? Baik, nanti untuk kegiatan supervisi, kebetulan hari ini saya ada di kelas 4. Untuk materinya akan saya ambilkan satu materi di kebugaran jasmani, yaitu tentang kelincahan. Tentang kelincahan, tentang agility, di mana materi itu ada salah satu komponen dari kebugaran jasmani yang harus anak ketahui. Baik, untuk tujuannya dari pembelajaran yang akan dilaksanakan itu tujuannya apa, Pak? Untuk tujuan saya sudah siapkan 2, Pak Najib ya. Yang pertama untuk kognitifnya itu setelah siswa mendengarkan penjelasan dari saya, maka siswa harapannya mampu mengetahui apa itu kelincahan dan apa saja contoh latihan untuk kelincahan. Dan yang kedua untuk psikomotor atau geraknya, setelah siswa melihat praktek saya atau peragaan dari saya, siswa diharapkan mampu mempraktekkan beberapa contoh latihan untuk meningkatkan kelincahan. Jadi nantinya Pak Ginanjar itu akan menjelaskan, kemudian langsung anak akan mempraktekkan. Ya, nanti untuk penjelasan akan saya ajak di kelas dulu, sekali untuk mengawal pembelajaran. Setelah nanti anak sudah dianggap paham atau sudah siap, baru akan saya ajak ke lapangan untuk praktek. Terus kira-kira dari pembelajaran tersebut apa yang akan dikembangkan untuk anak itu, apa yang akan dikembangkan? Baik, untuk secara umum yang ingin saya kembangkan adalah tentang psikomotor anak, gerak kasar maupun gerak halus anak. Jadi saya mengamati beberapa kemarin ini anak-anak zaman sekarang itu geraknya lambat. Dikarenakan anak di rumah sekarang sudah terbiasa dan sudah terkontaminasi untuk bermain HP itu dengan kondisi anak mager atau malas gerak. Jadi ketika tubuh ini secara anatomi kok tidak pernah digerakkan, maka terus semua akan kaku, semua akan hilang lah. Seperti itu, anak yang tadinya lincah kemudian sudah tidak terbiasa gerak akan hilang lincahnya. Itu secara umum. Secara khususnya jelas sesuai dengan materi, saya akan memberikan atau membuat sebuah pembelajaran di mana akan merangsang atau menstimulus kelincahan anak. Jadi anak itu kan sekarang cenderung, mohon maaf ini, ketika bermain gampang jatuh, ketika bermain tidak seimbang. Jadi karena anak itu tidak punya kelincahan. Sedangkan ketika anak sudah punya kelincahan, maka saya yakin ketika bermain di luar dimanapun mereka akan selalu lincah dan terhindar dari jatuh itu. Intinya yaitu kelincahan pada anak, agility, agar anak
siap untuk ada dimanapun, siap untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi anak sudah terbiasa mager, jadi ini adalah salah satu materi yang akan membuat Yeah. anak lebih aktif gitu. Jadi untuk meningkatkan psikomotor anak ini. Ya. Kemudian Pak Anjar untuk persiapan, kira-kira nanti apa saja yang akan dipersiapkan saat pembelajaran? Baik, seperti biasanya ketika saya pembelajaran itu sebelumnya atau malam sebelum saya melakukan pembelajaran itu saya selalu membuat materi. Baik itu hanya sebatas ringkasan maupun sebatas hanya gambar dan video, tapi tetap saya buatkan, nanti saya tampilkan ketika di kelas. Jadi anak dari awal sudah ada bayangan dulu. Oh seperti ini, oh materinya ini. Jadi ketika di lapangan kita tidak usah banyak ngomong lagi, karena ketika kita di lapangan fokus ke anak lebih susah. Di lapangan banyak anak istirahat, banyak ada kegiatan, maka anak fokusnya tidak ke kita, terbagi. Nah ketika di kelas kita kasih dulu, kita berikan pemahaman dulu. Insya Allah ketika di lapangan kita tidak usah banyak ngomong, praktek anak sudah paham, mengikuti. Jadi materinya sudah saya siapkan, kemudian alat kebetulan SD di tempat saya juga sudah lengkap, ada lah hasilnya ada. Kemudian sudah sih Pak, cuma itu materi dan materi sudah siap dan media juga ya sudah. Baik, untuk yang terakhir nih Pak, untuk strategi nantinya itu apa yang Pak Anjar siapkan strateginya? Nah ini untuk strategi ini kemarin sebelum saya masuk materi ini saya sempat mengamati, kalau nggak salah di semester awal kedua ini, semester 2 awal itu ternyata kemampuan psikomotor anak itu tidak sama. Ya nggak cuma psikomotor, mungkin kognitif juga nggak sama. Jadi saya lihat beberapa anak mungkin ada yang faktor keturunan, faktor gizi, dan juga faktor kebiasaan. Itu anak berbeda. Jadi nanti strategi saya semoga bisa berjalan itu saya akan terapkan pembelajaran yang sedang marak di dunia pendidikan, strategi berdiferensiasi. Maka nanti akan saya peta-petakan, akan saya pilah-pilah dengan anak yang kemampuannya baik dengan anak yang kemampuannya belum baik. Ya, jadi akan saya bedakan, dan mungkin treatmentnya juga nanti sentuhannya mungkin akan saya bedakan. Lebih susah anak yang sudah punya kemampuan gerak. Harapannya nanti bisa berjalan Mas Bias, karena mohon maaf ini kan kita ada di lingkungan yang agak istilahnya tidak begitu familiar dengan olahraga. Jadi anak saya tanya nggak tahu, karena di sini kan tidak familiar dengan olahraga. Jadi semoga nanti pembelajaran ini akan berlangsung dengan baik, anak-anak mampu menerimanya, dan nanti anak juga akan mendapatkan hasilnya dengan strategi berdiferensiasi ini. Baik, terima kasih Pak Anjar atas waktunya untuk diskusi kita kali ini. Semoga harapannya untuk anak bisa menerima materi dengan baik dan juga bisa mempraktekannya di lingkungannya nih Pak, bisa untuk kebiasaan sehari-hari. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya akan kita simak untuk langsung saja observasi dari pembelajaran Pak Anjar di kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ketemu lagi dengan Pak Anjar dengan mapel PJOK untuk kelas 4. Ya, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru ingin tanya dulu kabar kalian. Kelas 4, hari ini gimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Yes, oke. Baik, 90 nilainya. Ya, belum 100 karena belum semua. Masih ada yang cuma zero. Kayak alam. Baik, tidak apa-apa. Hari ini semangat ya. Semangat ya. Sehat semua? Sehat. Syarat untuk ikut olahraga ada yang pertama sehat, yang kedua sudah sarapan. Sudah sarapan belum? Sudah. Yang belum sarapan besok nggak boleh. Kenapa? Karena sarapan itu penting, wajib. Apapun yang di rumah makan dulu.
Langsung aja, Pak Guru coba mengabsen dulu ya. Yang dipanggil namanya nanti diacungkan tangannya sambil bilang hadir. Tanggal berapa sekarang anak? Tanggal 24, pintar ya. Ahmad Fadil, Ahmad Maulana, Adelia Latifatul, Aizatul Izzat, Alvina Izzati, Farikatul Rahma, Fikri Zain, Indi Ilsa. Baik, sudah ya? Sudah semua ya? Oke, Pak Guru akan menerangkan materi pada pagi hari ini. Tolong nanti semua bisa memperhatikan di layar depan ini. Ya, Pak Guru sudah siapkan materi. Kalian nanti melihat, kemudian sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan contoh latihan kelincahan dalam komponen kebugaran jasmani. Ini tujuan yang untuk kognitif atau pengetahuan kalian. Tujuan yang kedua yaitu setelah melihat peragaan dari guru, siswa diharapkan mampu mempraktekkan latihan kelincahan dalam komponen kebugaran jasmani. Ini untuk tujuan yang untuk keterampilan atau psikomotor kalian. Itu nggih. Yang tujuan kedua, yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Materi pertama, coba dibaca Pak ini. Kelincahan. Langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah apa itu kelincahan. Kira-kira ada yang tahu nggak kelincahan itu apa? Belum tahu? Belum tahu? Nanti Pak Guru jelaskan. Yang kedua, praktik atau praktek kelincahan. Dua ya. Kalian tahu dulu apa itu kelincahan, kemudian setelah tahu nanti kita bersama-sama keluar untuk mempraktekkan. Gitu gitu. Sekarang Pak Guru jelaskan. Ya. Pengertian kelincahan yaitu kelincahan adalah kemampuan biar nggak kayak pasar, nggak kayak tawon ya. Coba Pak Guru tunjuk aja. Dapat dibaca dapat. Posisi tubuh atau arah gerakan tubuh dengan cepat ketika sedang bergerak cepat tanpa kehilangan keseimbangan atau kesadaran orientasi terhadap posisi tubuh. Baik, terima kasih Bapak ya. Pengertian kelincahan adalah kemampuan mengubah posisi atau arah gerak tubuh. Jadi kamu dikatakan lincah ketika kamu ada di luar, di halaman berolahraga, kamu berubah arah dengan cepat tanpa adanya jatuh atau tidak hilangnya keseimbangan. Contoh, lari ke depan, kemudian Pak Guru tepuk, kamu suruh balik ke belakang. Kalau kamu lincah, maka kamu akan cepat, tidak terlalu lama, apalagi sampai jatuh. Beda dengan kalian yang tidak lincah, lari ke depan, putar, kamunya lama dan malah jatuh. Itu belum lincah. Tapi nggak perlu takut, yang namanya kelincahan atau ini ya materi ini itu bisa dilatih. Karena semua di dunia ini bisa dilakukan karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Bisa mergo kuli. Kamu tidak bisa lincah, tapi kamu melatihan terus, maka kamu akan lincah sendirinya. Otomatis tubuh akan menyesuaikan. Tergantung kamunya. Nek kamunya di rumah mager, cuma tidur, main HP, nonton TV, nggak pernah olahraga ya. Mohon maaf, tidak akan ada kelincahan.
Gitu ya? Dimasukkan dalam memori, kemudian diingat-ingat. Nah, contoh latihan untuk kelincahan. 1, Fikri, baca Fikri. Lakukan latihan lari zigzag. Lari zigzag. Tahu zigzag itu apa? Apa? Kiri kanan. Boleh, Mas Rafa, bagus. Kiri kanan, kiri kanan. Jadi lari zigzag itu larinya berbelok-belok. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dan seterusnya. Itu lari zigzag. Yang kedua dibaca Lutfi. Melakukan lari lurus dengan bolak-balik. Melakukan lari lurus dengan bolak-balik atau satelan. Lari bolak-balik, depan balik, seterusnya. Itu juga melatih kelincahan. Yang ketiga dibaca Bella. Menggunakan latihan menggunakan reaksi dan gerak pada suatu. Baik, ini latihannya. Jadi nanti kamu berdiri, kemudian ada balon atau bola kecil dilempar, kamu cepat apa enggak nangkepnya. Itu namanya kelincahan. Nek kok sampai balon atau bola jatuh di tanah, berarti kamu tidak sigap, tidak lincah. Yang keempat, coba dibaca Ahmad. Melakukan latihan dengan jongkok berdiri Atau atau squat thrust. Ya, latihan jongkok berdiri, squat thrust. Ini juga terlalu gampang ya. Yang kelima, coba dibaca Najwa. Lari atau lompat tangga. Jadi kamu bisa melatih kelincahan kakimu itu dengan cara hanya kamu bolak-balik dari tangga. Naik turun, nanti kakimu akan itu sendiri. Di rumah punya ada yang tangga? Rumah tingkat ada? Enggak ada. Kalau undang-undang ada enggak di rumah? Enggak ada. Kalau ada batu bisa ada di rumah? Dan itu bisa, ya. Mengganti tangga dengan batu, naik turun batu. Itu nanti kakimu terus akan terlatih sendiri. Baik, dari 5 latihan ini cukup 2 nanti yang akan kamu praktekkan. 1 dan 2. Yang besar ya, lari zigzag dengan lari bolak-balik atau satoran. Kemudian latihan pertama, lari zigzag. Lari zigzag adalah suatu bentuk lari yang dilakukan dengan arah berbelok-belok dan melewati rintangan. Tujuan lari zigzag adalah untuk melatih kelincahan. Sumber dari kompas.com. Ya. Betul kata Mas Rafa tadi, kanan kiri, belok-belok. Ya. Kanan, belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Itu namanya lari zigzag. Untuk jelasnya silakan lihat gambar di depan. Baik, ada gambar. Ini segitiga, anggap aja kun ya. Kita punya kun. Nanti kita buat seperti ini zigzag. Lihat gambar orang larinya mengikuti arah yang putus-putus ini. Jadi dia berkelok-kelok. Ya, membentuk gerakan yang tidak lurus. Ya, itu. Yang pertama itu, nanti kita praktekkan bersama-sama. Yang kedua, lari bolak-balik atau satoran adalah latihan kelincahan yang bertumpu pada gerakan cepat dan tepat dalam mengubah arah melalui gerakan lari secara apa itu? Bolak-balik. Ya, bukan bolak-balik ya. Ya, ini bolak-balik yang dimakan. Ini bolak-balik itu jadi apa sini? Bolak-balik, maju mundur. Baik, lebih jelasnya akan Pak Guru tampilkan gambarnya. Nah, itu. Kalian lari dari ujung sini ke depan, ketika dia babak lari ke sini, kemudian sampai bendera, kembali lagi dan seterusnya. Itu namanya lari satoran atau bolak-balik ya. Nek disalahke aja gelem ya. Kamu mau disalahke? Mau? Enggak mau. Kalau mau berarti kamu nanti tak salahke. Yuk semua masuk ke sumur. Kamu mau? Nah, itu enggak mau ya. Namanya bolak-balik, bukan bolak-balik. Itu materi yang akan kita praktekkan hari ini. Berikutnya
Mempraktikkan kedua gerakan latihan di atas secara bersama-sama di halaman atau di lapangan sekolah. Catatan dibaca coba bersama-sama. Melakukan pemanasan, baik seperti pada gambarnya ya. Gambar backgroundnya sedang melakukan pemanasan. Coba sampai sini Pak Guru jelaskan, kira-kira ada enggak yang mau bertanya? Ada enggak yang masih bingung? Ada enggak yang masih lupa atau enggak tahu? Enggak apa-apa, cuma jarinya. Nanti yang bertanya Pak Guru kasih reward. Rewardnya itu penghargaan tambahan nilai. Ayo, siapa yang berani? Klik, 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 klik. Mendadak sepi karena semua nggak mau bertanya. Berarti kalau tidak ada yang tanya, kelas 4 ini pinter-pinter. Sekali jelaskan langsung mudeng. Mudeng apa mubeng? Oh, mubeng. Mudeng ya. Berarti kelas 4 ini hari ini semua ininya cerdas. Lihat sekali, dengar sekali, langsung tahu. Berarti hebat. Coba tepuk tangan dulu buat semua. Jangan kayak nepui burung merpati ya. Oke, tidak ada pertanyaan berarti? Kalau tidak ada maka laptop akan Pak Guru tutup. Kita akan bersama-sama ke halaman atau ke lapangan depan untuk mempraktekkan dua jenis latihan. Yang pertama apa nih latihannya? Lari jejak. Yang kedua? Lari bolak-balik ya. Semua alat tulis, buku bisa tinggal dulu. Yang dibawa hanya alat ya, tempat minum atau minuman. Wajib menggunakan sepatu ya. Oke, sama-sama kita keluar. Nanti kita kumpul di tempat yang kedua di depan kelas 4. Paham nggih? Air minum semua ditata rapi di pinggir. Yuk silakan sama-sama kita bisa keluar. Baik, anak-anak, setelah kita sudah mendengarkan materi, kalian sudah paham, maka tiba saatnya kalian akan mencoba atau mempraktikkan dua latihan. Yang pertama lari zigzag, yang kedua lari bolak-balik. Nama lainnya apa? Shuttle run ya, itu bahasa Inggrisnya. Shuttle itu bolak-balik, run itu lari. Jadi lari bolak-balik. Tapi sebelum kita menginjak ke materi atau kita pemanasan, Pak Guru coba akan mengecek kesiapan kalian. Kira-kira kalian konsentrasi enggak? Kalian tenanan apa enggak? Jangan-jangan kamu di sini pikiran yang rumah bar masak apa kayak enak meni, enggak boleh. Pikiran sini. Coba semuanya siap? Halo? Kalau Pak Guru bilang tepuk tunggal, kalian harus tepuk satu kali. Kalau Pak Guru bilang tepuk ganda, berarti kalian harus dua kali. Kalau Pak Guru bilang tepuk hampa, berarti tidak ada yang nepuk. Kan hampa itu kan gak ada suara. Betul ya? Oke, ulangi. Tepuk tunggal satu kali. Tepuk ganda. Oke. Tepuk hampa. Oke, Diren. Siap, coba. Nanti kalau ada yang bunyi pas hampa, langsung tak suruh maju. Tujuannya nanti untuk memimpin teman-temannya pemanasan. Melatih kesiapan kalian dan kepercayaan diri kalian. Kira-kira berani enggak kamu depan sini? Gitu ya? Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi di tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk hampa. Oke. Pertama bagus. Lagi, siap. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal betul kan sekali. Tepuk tunggal. Sekali lagi. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk hampa. Aku yang Ada yang suara? ya. Mungkin nih Pak. Ada. Ya, Apa? gini, Pak. Saja, tidak apa-apa. Itu Betul. Oke, sekali lagi, cek lagi. Yuk. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda.
Anas cari aman kok, nggak mau tepuk gini tok, maju Anas. Ya, oke, berarti Anas buktikan kalau dia takut salah aku tak menang wae. Ngene wae, tunggal yo ngene, ganda yo ngene, pokoknya hampa. Dadi ra ono sorone. Ya, Pak Guru tak lihat wah Anas cari aman ini. Makanya Anas maju. Baik, sudah nggih? Oke, semuanya siap gerak. 2 langkah ke depan. Jalan. 1, 2. Ya, biar agak-agak hangat ya badannya ya. Enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Kalau mau adem ya nanti disuruh ngasih ya lapangan. Baik semuanya. Lencang. Oke, maaf. 4 langkah samping kanan. Jalan. 1, 2, 3, 4. Aku menang. Ya, oke. Lencang kanan. Gerak. Ya. Lencang kanan gesernya ke arah selatan. Gesernya ke arah selatan, Vicky. Ke selatan. Ya. Yuk lurus tangannya semua. Gesernya berikan, Duk. Lurusnya berikan. Ya. Yuk, lencang kanan undi, jenenge kiri alam. Lencang kanan alam. Siji wae. Yo, yang belakang lencang depan. Fikri, cepat Fikri. Fikri maju dulu sebentar untuk sini. Ya. Tegak gerak. Ulangi, siap gerak, lencang kanan gerak. Kalau gini ya, lihat Pak Guru. Kalau gini, anteng. Jangan gini, mundur lagi. Ojo mepet gitu. Kasihan temennya, mungkin jodoh ini kan kasihan loh. Oke, baik, sudah. Tegak gerak. Kita stretching dulu. Nanti bersama teman kalian Anas yang akan membantu Pak Anjar. Ya, pemasangan simpel saja, mulai dari tangan, kemudian kaki. Langsung nanti kita membuat permainan yang membuat kalian pasti akan semangat dan gembira. Singkat, langsung kita pemasan, tangan digabungkan ke atas, kita tarik ke atas jinjit kakinya, hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. baik ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bagus, ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ke bawah kaki rapat, pegang kakinya, kaki lurus, 6, 7, 8, tangan ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kaki kanan semua angkat, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. baik lipat depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ya nggak boleh sama temennya ya, belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ganti kaki kiri, angkat depan lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. lipat, 8. belakang, 8. baik stop dulu, stop, awasin mas. Langsung nanti kita akan membuat sebuah permainan untuk sebagai awalan latihan hari ini. Pak Guru akan bagikan menjadi berpasangan 2-2, pas ya, 30 bagi 2 berarti berapa? 15, ada 15 pasang. Nanti Pa dan Pa, Pi dan Pi ya. Pasangnya gampang ya. Ini dengan ini, 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Yang perempuan sama ya. 1, 2, 3, 4, Waktu ayo. 6, baik. Ya, 8 kelompok putri dan 7 kelompok laki-laki ya. Ya. Pak, gimana cara mainnya? Lihat semua di sana. Di sana ada
Kun dan corong. Itu jumlahnya 14 kalau nggak salah. Coba hitung semua. Yang di lapangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ya. Permainannya seperti ini. Nanti Pak Guru akan tiup sekali. Silakan kalian bergandengan dengan pasangannya. Cari tempat yang dikun. Satu kun hanya untuk satu pasang. Kalau 15 anak, maka nanti ada satu kelompok yang tidak akan kebagian. Paham? Kemudian Prit lagi, Prit. Silakan cari tempat lagi, tapi harus pindah markas atau pindah tempat, pindah kun. Nggak boleh sama. Aku main yang kene baik gak boleh. Prit, pindah gandeng temennya. Kudu dapat. Ngerti? Ngerti. Oke, siap. Prit langsung menempatkan diri di sana. Oke, sebelum main kita semua geser ke sini. Geser semua, geser. Maju 1, 2. Berdiri, jangan duduk, berdiri. Slow. Nah, oke. Pertama, kelompoknya Rafa dan Anas. Dicatat, nggak dapat tepat. Break kedua, silakan pindah lagi. Berdiri. Pindah, cari markas lain. Nggak boleh sama, nggak boleh tetap. Siap. Ya, duluan kelompok yang mending. Bela keluar. Ya, Bela sama Naila, catat 2 tempat ya. 4 siap. Lagi pindah ke markas lain. Nggak boleh lepas. Oke, Bela sama Anjani 2 kali, catat. Yuk, 2 kali lagi siap. Sama kelompoknya jangan lepas. Gandengan terus. Gak boleh lepas, Bela. Akhir. Lagi, terakhir, siap. Konsentrasi. Tidak boleh lepas sama kelompoknya. Gandengan terus. Itu gerak kamu. Baik, stop. Kelompok yang selalu dapat markas bisa menepi sana. Siap? 1, 2. Tolong ya, fokus, jangan ngelamun. Kembalikan lagi, ya, bagus. Kembali. Kelompok laki-laki berikutnya. Ali sama Siti, belakangnya. Siap. 1, 2. Yang kita dulu. Ya, jauh. Kemudian yang dekat. Kembalikan yang dekat lagi, bagus. 1, 2. Gila, lari. Terus balik. Satunan. Stop, pinggir.
Pasangan berikutnya sebelahnya atau belakangnya? Dua. Bagus. Jangan di bawah. Pasangan berikutnya. Taruh. Jangan diletak. Iya. Kita ayo, kembalikan semua yuk. Kita baik, pasangan berikutnya Ali sama Kiki. Kemudian nah, apa? Sapi mangan kotoran. Sapi. Woi, ngopo prindapan? Oh, melu tuku ora. Satuan 1.000 ora kowe. 1.000. Prindapan rai peteng dedet. baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup. Tadi kalian sudah mendengarkan dari Pak Guru, memperhatikan ada yang di layar materinya, kemudian kalian sudah juga mempraktekkan di lapangan gimana contoh latihan untuk kelincahan. Ada dua. Yang pertama apa? Apa? Baik, lari zigzag. Yang kedua? Lari bolak-balik. Untuk itu Pak Guru harapkan besok atau nanti di rumah kalian bisa mempelajarinya. Ya, coba kira-kira yang kamu dapat dari belajar tadi lari zigzag sama lari bolak-balik apa? Apa? Capek Pak Guru, panas Pak Guru. Wajar, karena kita di lapangan. Kalau adem ya ini belum kelar. Tapi yang namanya olahraga ya nggak ada di kelas kan? Olahraga semua di lapangan atau di lapangan ya. Jadi kita sudah belajar itu, Pak Guru harapkan nanti kalian tidak barlen. Ini wis barlen. Hari ini dua latihan, silakan diingat. Pertama, lari apa? Lari zigzag. Lari zigzag yaitu lari yang gimana? Lari belok-belok atau ke arah kanan dan ke kiri. Bagus. Itu yang pertama. Bisa kalian praktekkan di rumah. Punya botol bekas ditaruh 5. Kalian lari zigzag. Semakin lama kalian latihan maka akan semakin cepat kalian belok-beloknya. Luwih lincah. Ketimbang sing lama ya. Selesai. Kemudian yang kedua. Kedua lari apa? Nama lainnya apa? Satoran. Dari 40 siswa yang tahu cuma satu. Yang lain lari. Ya. Jadi jangan lalinan, jangan barlen, bar lari. Dimasukkan dalam otak, masuk telinga kanan, ditahan, jangan bablas ke kiri, percuma. Ya, itu. Kemudian lari bolak-balik itu lari yang seperti apa? Boleh maju mundur. Apalagi
lari yang arahnya berbelok-belok melawan arah, betul ya? Ke depan, putar ke belakang, tapi arahnya berputar. Enggak lari ke belakang kemudian mundur, bukan ya, itu bukan lari bolak-balik. Lari ke depan, muter ke depan lagi, tapi arahnya berlawanan. Itu juga akan melatih satu kelincahan, dua kecepatan. Makin lincah maka ketika kalian belok itu tidak akan lama, tidak akan terjatuh, tidak akan goyang. Lari, putar, cepat. Itu fungsinya. Jadi nanti kalian kedepannya untuk lincah ini akan sangat bermanfaat. Ketika kamu di rumah, ketika main dengan teman, ketika main dengan teman di sekolah itu akan bermanfaat. Kelihatan, anak yang lincah ketika olahraga pasti selalu menangan. Ketika main pasti selalu menangan. Ketimbang anak yang mohon maaf kurang lincah ketika permainan di sekolah atau di rumah mesti kalahan. Sang meneh, jogo meneh, itu berarti kurang lincah. Nek Pak, saya main tidak pernah jaga Pak, tidak pernah kalah Pak. Berarti kamu berarti kamu cepat, berarti kamu punya ability, punya keseimbangan, punya kelincahan ya. Itu. Jadi Pak Guru ajaran ini tidak semerta kamu tak suruh lari toh, tapi nanti akan ada manfaatnya jika latihan ini kamu praktekkan juga di rumah. Kamu praktekkan lagi di rumah. Jangan hanya di sini. Di rumah nggak usah, jangan ya. Tambah lagi. Oke? Dari yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir, kira-kira ada yang mau bertanya? Ada? Sudah paham? Paham, Pak? Ini hampa berarti sungguh. Ini hampa berarti kosong. Muda apa mubeng? Sing bengcung. Sing bengcung. Sing mudeng cung. Sing ra jawab cung. Ya banyak yang nggak jawab. Cari aman. Aku pun nek nunjuk ditakoni. Aku nek nggak nunjuk itu dibolehi ya. Cari aman menang guys. Ya ada di belakang ada Pak Guru, nggak perlu sebut namanya ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan maka Pak Guru akhiri. Setelah ini silakan kalian boleh istirahat nanti. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum istirahat, kemudian boleh jajan dan makan atau minum dengan cara yang baik, yaitu duduk ya. Cukup sekian dari Pak Anjar. Bila dari Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Anjar. Sudah sampai sini mungkin sampai di sini dulu. Iya. Baik Pak Anjar, ini saya di sini akan menambahkan terkait observasi yang kemarin kita sudah observasi, kemudian observasi di kelas Pak Anjar sama di lapangan tadi praktek kemarin. Terus hari ini yang pasca nih setelah Pak Anjar melakukan kemarin praktek. Nah, di sini itu yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Anjar, untuk menurut Pak Anjar setelah kemarin praktek itu dari Pak Anjar kekurangan, menurut Pak Anjar kekurangannya di apa? Mungkin ada yang disampaikan Pak Anjar kekurangannya setelah melakukan praktek di kelas dan di lapangan itu kekurangannya Pak Anjar menurut Pak Anjar apa? Baik, menurut saya ini kemarin setelah saya praktek dan saya juga sudah semalam mengevaluasi, ternyata ketika saya di lapangan kemarin menilai satu media kurang, jadi saya harus lebih siap lagi dalam media. Kemudian kedua penggunaan kelas. Saya pikir setelah saya di dalam kelas sudah saya beri materi, di lapangan saya bisa mudah, tapi tentang anak susah untuk difokuskan. Satu karena emang saya belum terlalu banyak menggunakan SPP atau pendekatan mulai game lah. Tapi yang kedua karena faktor cuaca Pak. Di lapangan sekarang sangat panas, jadi anak itu ketika di lapangan cenderung sudah nggak fokus karena panas itu. Jadi kita pembelajaran
ya ada mereka nggak fokus, nggak dengar, dan nanti ketika praktek dia nggak tahu seperti itu. Jadi nanti kekurangan saya itu dua, pertama media, kemudian itu apa pengelola kelas, jadi karena itu cuma karena mungkin yaitu cuaca sangat panas, jadi anak nggak betul fokus. Terus media, kemudian untuk persiapannya juga kemarin saya kurang, jadi harusnya saya bisa menyiapkan materi lebih bagus lagi, kemudian menyiapkan sesuatu yang bagus lagi, tapi kemarin karena istilahnya persiapan sangat minim, jadi saya merasa kemarin sangat kurang dari sangat mengapresiasi sekali dari praktek kemarin. Saya lihat dari awal sampai akhir penutupan itu sudah sangat baik, dan kemudian untuk kira-kira dari jika dipresentasikan nilai 1 sampai 10 itu keberhasilannya kemarin yang kejadian itu sudah mendekati angka berapa? pembelajarannya. Ini menurut saya pribadi, karena saya orangnya kan tahu diri. Jadi mungkin skala 1 sampai 10. Mungkin kalau saya beri nilai hanya 7, antara 7,5, 7,5, nggak sampai 8, karena kemarin jujur memang di luar perkiraan saya Pak. Saya pikir setelah di kelas di dalam ruangan sudah pemberian materi, anak sudah paham. Di lapangan anak tinggal praktek aja, ternyata sampai sana masih ada yang nggak tahu, masih ada yang lupa, masih tidak fokus dan sebagainya. Jadi saya ngerasa kemarin memang saya tidak sampai ke 8, mungkin 7,5. Jadi mungkin untuk harapannya sampai maksimal ini. Ya harusnya saya target maksimal. Maksimal. Ya bisa ya. Nggak mungkin maksimal hanya milik Allah aja. Baik, jika ingin untuk keterkaitan mencapai maksimal itu yang diperlukan strateginya itu untuk kedepannya bagaimana untuk mencapai maksimal. Baik, ini pertama bisa kita menyiapkan materi lebih siap, lebih dalam, lebih lengkap, media juga sama, kemudian berubah dari situasi. Ketika panas atau sedang panas, mungkin alangkah baiknya sebelumnya kita berbalik praktek dulu, pagi belum panas baru kita kerjakan teori. Tapi kan kemarin saya teori sampai mungkin kemarin jam 8-an itu baru kita keluar, matahari sudah panas, anak sudah ya tahulah anak sekarang Pak panas Pak saya nggak betah seperti itu. Jadi ini persiapan sama lihat situasi aja. Terima kasih Pak Anjar atas jawabannya. Untuk yang terakhir Pak Anjar ini, untuk perasaannya bagaimana setelah melaksanakan praktek, dan saya tuh di dalam kelas observasi itu perasaannya Pak Anjar bagaimana? Ya, kalau perasaan karena ditunggu teman Jawa itu groginya nggak bisa, karena kenapa? Karena saya rasa memang saya masih ada kekurangan dalam di kelas, tapi saya juga senang ketika saya diberi kesempatan untuk dinilai, berarti kan saya dipercaya, saya dianggap lebih ketimbang yang lain. Wajib menilai saya, maka itu sebagai tantangan buat saya. Oke, dinilai berarti kan saya tahu kekurangan saya nantinya, dan mungkin pasti dengan programnya di penggerak ini mungkin bisa menambah urusan saya, meluluskan saya lagi, kemudian juga menambah keuntungan saya seperti itu. Jelas, tapi saya bangga karena saya dipilih, kan tidak semua kepilih ya kan. Jadi saya berarti kan saya jauh lebih ketimbang guru yang lain mungkin itu. Jadi jadinya terima kasih juga karena selain saya dinilai juga saya dapat ilmu dari karena ilmu baru saya dapat. Terima kasih Pak Anjar atas waktunya, dan terima kasih sudah berbagi praktik kemarin, dan itu pun bisa menjadi tambahan pengalaman wawasan dari saya untuk saya kembangkan juga. Jadi mohon maaf suaranya nggak gini lagi, memang nggak sehat sekali, nggak fit ini. Terima kasih atas waktunya Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.